Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Untuk hari ini kita lanjutkan materi sasisnya ke transmisi manual. Kalau minggu lalu kita sudah ke kopling, sekarang kita masuk ke transmisi manual. Nah, untuk kelancaran sinyal, kamera tetap on, tetapi untuk suara kalian saya mute dulu sebentar, kira-kira 10-15 menit untuk penyampaian materi biar sinyalnya lancar. Gitu ya. Jadi habis ini kalian hanya mendengarkan materi yang saya jelaskan. Baik, saya lanjutkan. Pada tampilan HP kalian akan muncul file yang ini. Oke, di tampilan HP sekarang muncul PowerPoint dari saya. Kalau ini perkenalan gak usah ya. Nah, ini aja. Kalau mengikuti pembelajaran hari ini, kalian dapat memahami tentang memelihara mekanisme transmisi. Baik, prinsip kerja dari transmisi manual adalah merubah momen. Jadi momen kecil dibesarkan atau momen besar dikecilkan. Caranya, momen adalah gaya kali jarak dengan memperbesar tenaganya atau memperlebar jaraknya. Nah, dalam hal ini yang digunakan adalah karena tenaga motor atau tenaga mobil itu tetap tergantung putaran yang kamu gas gitu ya. Maka yang bisa dilakukan adalah membesar atau mengecilkan jarak, yaitu dengan cara memperbesar, memperkecil gear ratio. Oke. Fungsi transmisi pada kendaraan ada 4. 1, merubah momen. 2, merubah kecepatan. 3, memungkinkan bergerak mundur. Untuk mobil ditambahi memungkinkan, untuk mobil ditambahi mundur. Kalau untuk motor hanya momen, kecepatan, dan netral. Oke. Nah, prinsip kerja dari transmisi motor mobil sama aja ya. Input A, B output. Input itu maksudnya putaran dari mesin, B itu output, output nanti yang ke propeller. Ya, kalau di sepeda motor ya input dari krek as yang masuk ke lewat kopling, B yang keluar ke output itu gear depan. Gear depan. Oke. Nah, prinsip kerja dari rasio itu dimanapun, di sistem apapun gitu sama, yaitu yang diputar dibagi yang memutar. Diputar dibagi yang memutar. Dalam hal ini adalah B per A. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau di motor, kira-kira jawabannya adalah ini. Hanya ada 2 gear pada sepeda motor. Yaitu yang input nanti dari kopling, setelah kopling ganda gitu ya. Kemudian yang output yang ke gear depan. Tapi kalau di mobil, sedikit berbeda konstruksinya. Kalau yang motor tadi konstan mass, kalau di mobil ada 4. Nah, di mobil ada 4, ada input, counter, dan output. Nah, ini sambil menjelaskan ada yang masuk lagi ya, jadi agak terganggu sinyalnya. Ririn masuk, siapa lagi nih masuknya? Oke, untuk yang baru masuk silahkan bisa on-kan kameranya, tapi matikan suaranya. Saya lanjutkan untuk berikutnya. Di HP kalian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini untuk membantu kalian menganalogikan bagaimana cara kerja dari transmisi. Nah, dalam hal ini yang dicontohkan di gambar adalah transmisi dari kendaraan ringan atau mobil. Nah, urutannya adalah putaran dari mesin. Jadi mesin satu gelondong, inti dari mesin adalah merubah energi panas menjadi energi gerak, yaitu gerakan pada poros senggol. Nah, gerakan poros senggol ini, krek as ini yang akan diteruskan ke roda. Kalau di sepeda motor berarti krek as, kopling, transmisi, gear depan, rantai, gear belakang, roda. Kalau di mobil, mesin, kopling, transmisi, propeller, gardan, as roda, roda. Oke ya. Nah, untuk yang koplingnya sudah saya jelaskan minggu yang lalu. Jadi yang minggu lalu sudah saya jelaskan, tidak perlu saya ulang. Ada 2 cara, yaitu bisa pakai solar atau kabel, kemudian bisa pakai hidrolis, pakai fluida. Nah, kalau di sepeda motor rata-rata pakai solar atau kabel. Kalau yang BB kan ya sudah otomatis.
Baik, saya lanjutkan. Kemudian di bagian transmisi, ya, fokus kita di transmisi. Di transmisi ini, tadi adalah merubah rasio. Jadi ada input shaft. Input shaft itu dari kopling yang sini. Yang bawah, counter, ini paten ya, besi cor, besi mati. Kemudian yang panjang ke kanan, ini adalah dari sini ke sini, ini adalah output. Sing arep ditokke ning gone propeller. Ya, betul. Input dari kopling, counter pembalik, output ke propeller. Nah, sekarang kita satu-satu. Ini adalah cara kerja koplingnya. Jadi kamu memindahkan gear adalah dengan cara menekan kopling terlebih dahulu. Sebelum kamu gearnya kamu pindahkan, koplingnya kamu pindahkan terlebih dahulu. Nah, fungsi kopling apa kemarin? Ya, betul. Untuk memutus dan menghubungkan putaran dari mesin ke transmisi. Jadi saat ditekan berarti putarannya putus, saat itulah kamu pindahkan gear. Ya. Oke. Nah, misalkan ini gigi 1. Nah, kita mau memindahkan gigi 1 nih. Geser. Nah, digeser. Kecil muter besar, kecil muter besar. Gear kecil muter gear besar, tenaga bertambah, kecepatan berkurang. Terus ini muter sebagai pemutar, gear kecil muter gear besar, tenaga bertambah, kecepatan berkurang. Jadi, di gigi 1 ini bisa kamu dapatkan tenaga atau power yang paling besar, sekaligus kecepatan yang paling lambat. Jadi gigi 1 tenaga paling besar, kecepatan paling kecil. Nah, kalau gigi 2, geser, perhatikan gesernya. Klik. Nah, ini sama, inputnya sama, tapi yang di output ini dirubah. Gigi pemutarnya digede, gigi yang diputar dikecil ke. Sehingga apa? Tenaganya nanti berkurang, kecepatannya bertambah. Demikian juga untuk yang gigi 3 sama seperti gigi 2. Geser, klik. Nah, inputnya sama, inputnya ini diperbesar, outputnya diperkecil. Tenaganya semakin berkurang, kecepatannya semakin bertambah. Itu untuk prinsip gigi 1, 2, dan 3. Khusus untuk gigi 4, ini sedikit berbeda. Nah, untuk gigi 4 itu adalah input sama dengan output, karena di sini tidak ada yang terhubung. Jadi kalau kamu ingin tahu berapa putaran mesinnya, masukkan gigi 4. Kamu naik mobil, kencang, seret, masukkan gigi 4, nah itu adalah putaran mesin, sama. Oke, kalau mobil kalian 4 speed seperti itu. Kalau mobil kalian 5 speed, nah kalau 5 speed berarti over RPM. Rasionya tidak 1:1, putaran mesin sama dengan output tidak, bahkan lebih kecil, bisa 0,7, 0,8. Nah, gigi 5 nanti lebih kencang lagi. Tenaga semakin berkurang, kecepatan jauh bertambah. Nah, kalau kamu pengen ngebut, pakailah gigi 5. Nah, ini adalah pilihan. Kamu mau pakai gigi 1, 2, 3, dan seterusnya adalah pilihan. Tergantung kondisi jalan. Oke, yang berikutnya adalah untuk mundur. Nah, untuk mundur, kamu perhatikan, di sini ada yang warna merah, yaitu reverse idle gear. Nah, reverse idle gear ini digunakan untuk membuat putarannya terbalik. Jadi, saya kasih contoh seperti ini. Nah, kalau ini muter ke kanan, inputnya, ini muter ke kiri. Ini akan satu poros ke kiri. Kalau ini ke kiri, merah ke kanan. Kalau merah ke kanan, ini ke kiri. Jadi masuknya kanan, keluarnya ke kiri. Beda sama gigi 1. Kalau gigi 1, input ke kanan, ini ke kiri, ini ke kiri, ini ke kanan. Jadi sama. Muternya kanan, keluarnya kanan. Oke, jadi untuk gigi mundur, fungsinya adalah untuk membalik arah putaran. Kalau rasionya sama, berarti ini sama ini sama ini. Nah, kalau kamu perhatikan gigi 1 antara gigi 1 dan mundur, ternyata lebih kecil yang mundur. Maka torsi atau momennya lebih besar yang gigi mundur. Kalau ada truk nggak kuat, balik ke putarannya mundur. Karena mundur lebih kuat ketimbang maju 1. Gitu. Paham ya? Oke, jadi ini untuk transmisinya, penjelasan dari transmisi. Saya rasa begitu bisa dipahami. Kemudian yang terakhir, karena kalian sudah kelas 3, maka yang perlu diperhatikan dari materi ini adalah bukan dasar materi lagi, tapi bagaimana sih cara perbaikannya gitu ya. Kalau ada kerusakannya. Nah, kerusakan pada transmisi bisa dibedakan menjadi 2. Yang pertama, gigi tidak bisa dipindahkan, nggak bisa masuk begitu ya, nggak bisa pindah ke 1, 2, 3, nggak bisa pindah. Entah itu salah satu atau semuanya. Yang kedua, kalau gear sudah masuk, keluar sendiri. Nah, masalahnya ada 2.
gigi nggak mau masuk, atau gigi ngeloncat pindah sendiri. Itu masalah di transmisi. Baik. Nah, solusinya gimana, Pak? Solusinya jelas, karena ini sesuatu yang keras adalah dibongkar. Dibongkar, kemudian diperiksa. Nah, kalau kamu perhatikan komponen rangkaian di transmisi, yang terlemah adalah sinkromes. Kalau di mobil. Jadi ini besi cor, ini rusak, tapi dalam waktu yang lama. Laker juga rusak, tapi waktunya lama. Kecuali untuk sinkromes, itu cepat. Maka biasanya kerusakan pada transmisi umumnya adalah mengganti sinkromes. Dia bahan terlemah di transmisi. Kalau kemarin di kopling adalah kampas kopling, kalau di transmisi adalah sinkromes. Paham ya? Paham. Oke. Kemudian kalau untuk sepeda motor, Pak, untuk sepeda motor transmisinya gearnya itu juga awet. Dia bahannya keras, besi cuar. Nah, yang terlemah adalah di bagian pemindahnya, pematik pemindah pada sepeda motor. Ketika kamu pindah gigi 1 ke 2, nah itu kan dia bergesekannya kenceng ya dan sering kamu lakukan. Maka di bagian pematiknya pada sepeda motor, dia bagian terlemah, dia yang akan rusak. Oke, yang lain aman, rusak tapi dalam waktu yang lama. Oke, saya rasa paham. Nah, perbaikannya mudah, kamu bongkar, kamu ganti, selesai. Tidak bisa direko atau direkayasa, karena kalau direko berbahaya. Nah, itu untuk materi hari ini, saya rasa paham. Saya stop share-nya. Kita kembali ke tampilan awal. Saya stop recording-nya, nanti akan saya upload di channel YouTube kita.